Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello Gambiers dimanapun kalian berada. Semoga pada hari ini kalian dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, saya Latifatul Zahro dari Genbi Komisariat UIN Said Ali Rahmatullah Tulung Agung. Pada hari ini saya akan memandu dalam podcast Genbi Vol 55 dengan tema Know Yourself, Build Your Skill, and Let's Speak. Tentunya pada hari ini kita bersama narasumber kita yang luar biasa, yang sudah memiliki jam terbang yang sangat tinggi, memiliki skill dalam moderator, MC, dan juga sebagai pemateri. Selamat pagi Ibu Mega Tunjung Hapsari. Selamat pagi Mbak. Halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar Bu Mega pada hari ini? Alhamdulillah hari ini cukup cerah sekali ya, dan tentunya kabar baik di sini dan juga sehat selalu. Bagaimana dengan Mbak moderatornya hari ini? Alhamdulillah hari ini saya sehat walafiat. Oke, nampaknya juga teman-teman di sini semua pada sehat, dan saya berdoa juga untuk seluruh pendengar Genbiers yang ada di seluruh Indonesia tetap sehat dan juga tetap semangat tentunya ya. Amin, amin. Bu Mega, hari ini kesibukannya mereka apa? Oke, jadi saya akan cerita sedikit tentang background saya ya. Jadi yang pertama, saya adalah salah satu tenaga pengajar di UIN 1 Tulung Agung. Kemudian selain itu, di UIN 1 ini kan banyak sekali kegiatan. Ada beberapa kegiatan, di antaranya yang pertama, saya termasuk dalam protokoler di UIN 1, kemudian juga bagian dari satu televisi yang biasanya juga ikut memandu beberapa acara dan juga sering dimintai tolong untuk menjadi pemateri, kemudian moderator maupun MC. Jadi itu kegiatan public speaking. Selain memang speaking itu digunakan dalam mengajar di kelas, kemudian misalnya ada kegiatan-kegiatan di luar, tapi juga dimanfaatkan untuk kegiatan akademik maupun non akademik yang lainnya. Oh, sangat padat sekali ya kegiatannya Bu Mega ini. Enggak juga sih, santai-santai, tapi ya kita tetap bermanfaat karena memang kodratnya manusia kan bisa memberikan kemanfaatan bagi sesama gitu. Tidak luput dari public speaking ya Oh, teman-teman. pastinya tentunya sesuai dengan tema hari ini kan? Ya, public speaking. Oke. Menurut Bu Mega ini apa sih definisi dari public speaking itu sendiri? Oke, kalau kita bicara secara definisi apa itu public speaking, yaitu adalah public speaking itu dimana ketika seseorang mampu berkomunikasi dengan orang lain secara langsung di depan umum. Nah, biasanya untuk public speaking ini tidak hanya dalam ranah yang kecil ataupun yang besar. Contohnya ranah yang kecil ketika kita rapat. Nah, biasanya kan kalau teman-teman di suatu organisasi ataupun mungkin di kelas, biasanya ada presentasi yang kemudian kita maju ke depan untuk mencoba menceritakan apa materinya, kemudian misalnya dalam kegiatan seminar. Nah, itu adalah salah satu part of kegiatan public speaking. Biasanya kan kalau di kelas itu kan kita mengeluarkan pendapat. Betul, betul. Nah, tapi teman-teman tuh kadang juga ada yang terpaksa buat mengeluarkan pendapat itu karena pengen nilai aja. Betul. Betul. Nah, kalau public speaking itu sendiri itu termasuk bakat atau skill yang bisa dipelajari oleh semua orang nggak sih Bu? Ya, pada dasarnya public speaking itu bukan hanya bergantung pada bakat, tapi sebenarnya ada sesuatu yang bisa dipelajari. Karena apa? Sejak kita dilahirkan, sejak kita kecil, kita sudah komunikasi dengan cara apa? Misalnya kita menangis. Yang kita itu menangis ketika dia lapar. Oh, berarti dia memberikan tanda. Semakin kita besar, kita akan berkomunikasi. Bahkan kita bangun tidur pun kita komunikasi, walaupun mungkin komunikasi di dunia maya ya, dalam arti membuka handphone, kemudian menerima telepon dan kawan-kawan, sampai kita bertemu orang setiap harinya, menyapa seseorang setiap harinya. Ini pasti menggunakan public speaking atau kegiatan berkomunikasi. Nah, memang untuk orang-orang yang introvert, mungkin public speaking ini menjadi sesuatu yang agak sulit dilakukan, karena memang kebiasaannya biasanya kan lebih pendiam begitu ya, berkomunikasi. Jarang, padahal dia bisa melakukannya. Tetapi bagi teman-teman yang misalnya ekstrovert, yang memiliki semangat lebih, kemudian mungkin agak narsis begitu, mungkin public speakingnya lebih enak. Tapi kalau kita mau belajar, sebenarnya ini bisa, hanya saja memang ada beberapa hal yang perlu untuk dipelajari lebih lanjut. Misalnya bagaimana kita mengendalikan suatu emosi, kemudian bisa berkomunikasi atau berinteraksi dengan penonton yang di depan, kemudian menguasai materi yang sekiranya akan disampaikan, termasuk kita harus confident, kita harus pede ketika untuk menyampaikan sesuatu di depan orang banyak, seperti itu. Jadi public speaking itu bukan sebuah bakat atau skill Bu ya? Bukan, soalnya karena biasanya mengartikan kamu itu bakatnya adalah public speaking gitu.
Nah, kalau memang ada seseorang yang dia memiliki interest atau ketertarikan di dunia speakingnya lebih, mungkin dia akan memilih pekerjaan-pekerjaan yang memang profesional di bidang public speaking. Tapi menurut saya ini adalah hal yang bisa dipelajari sebenarnya. Jadi untuk seseorang yang pro seperti presenter di televisi, atau kemudian seseorang yang dia memang suka dalam berkomunikasi, misalnya mengisi kegiatan seminar sebagai motivator begitu, berarti dia memang mempelajari secara profesional dalam bidang public speaking. Tapi bagi mayoritas seluruh orang yang ada di dunia pasti menggunakan public speaking untuk kegiatan sehari-hari. Tadi kan Bu Mega sudah menjelaskan tentang public speaking itu bukan sebuah bakat ya, kan kita dari kita tuh udah melakukan public speaking. Kalau menurut Bu Mega itu waktu yang tepat untuk belajar public speaking itu kapan? Oke, sebenarnya belajar public speaking itu long life learning. Nah, artinya kita bisa belajar itu sejak kecil. Kenapa kita sejak kecil sudah berbiasa? Karena kita sebagai makhluk sosial, nah biasanya kan sering untuk berkomunikasi dengan orang lain. Hanya saja mungkin secara akademis, ini mungkin sejak jenjang sekolah itu kita diajari untuk mencoba untuk berkenalan atau menyampaikan suatu pendapat atau menyampaikan suatu pelajaran di depan, itu sudah memulai public speaking. Sebenarnya tidak pun dipaksa untuk belajar, kita tuh sehari-hari pasti menggunakan ilmu ini. Hanya saja bagaimana kemudian kita bisa menyampaikan dengan baik, kita nggak nervous. Nah, biasanya kalau teman-teman untuk mahasiswa nih rata-rata kalau ada presentasi itu biasanya diam dan cenderung untuk membaca, gugup. Padahal kalau misalnya di kelas saya, contohnya saya minta mahasiswa itu untuk berdiri, untuk mencoba menyampaikan apa sih materi yang ingin disampaikan. Karena apa? Di dalam suatu perkuliahan yang sudah perguruan tinggi ini ya, tentunya kita harus menyiapkan bekal-bekal kalau misalnya nanti mau cari kerja, kan pasti ada wawancara nih. Nah, bagaimana kemudian kita bisa menghandle di diri kita sendiri ini, bisa kemudian kita lebih tenang, kita belajar untuk bisa eye contact dengan orang lain, sehingga orang lain yang diajak bicara itu menjadi enak, terus obrolan juga menjadi lebih santai begitu. Dan juga teman-teman sebagai audiens bisa memahami apa yang disampaikan oleh orang lain terhadap materi yang disampaikan. Jadi sangat berpengaruh sekali terhadap jenjang karir kita ke depan ya Bu ya itu? Iya, betul sekali. Karena kalau kita good speaker, kita bisa menyampaikan sesuatu yang baik, maka kita akan lebih enak dikenal oleh orang. Kita juga belajar sebelum belajar jadi pembicara yang baik, dan jangan lupa untuk belajar jadi pendengar yang baik dulu. Jadi bagaimana kita mendengarkan opini orang lain, mendengarkan kemudian keluh kesah orang lain, kemudian kita mencoba juga untuk menyampaikan pendapat ke orang lain, tentunya dengan tata cara yang baik, yang sopan, yang elegan, kemudian juga jangan lupa tadi confident. Terus kalau misalnya ada temen yang kata ini, aku mau belajar public speaking nih, tapi kira-kira kapan ya waktunya? Ada yang tanya seperti itu. Kira-kira seperti apa Bu? Nah ini, biasanya teman-teman yang mau mencoba belajar khusus public speaking, mungkin dia ada ketertarikan untuk sesuatu pekerjaan atau kegiatan tertentu. Misalnya dia mau menjadi MC dalam suatu kegiatan, maka dia harus mempersiapkan diri. Itu boleh mereka belajar, mulai dari bagaimana mereka melakukan pembukaan di dalam sebuah acara, kemudian bagaimana ia menyampaikan materinya dengan bagus, kemudian bisa untuk mengendalikan crowd dari audiens itu seperti apa. Kalau dirasa kapan sih paling tepat untuk belajar public speaking? Public speaking ini bisa dipelajari kapanpun, dimanapun, selama kalian mau belajar. Jadi tidak hanya kita harus belajar secara formal, baca bukunya atau apa, kita lebih ke best practice ya, kita harus banyak prakteknya, betul. Kalau kita belajar teori public speaking hanya dengan membaca, ini juga tidak menghasilkan suatu manfaat yang oke, karena public speaking kita kan harus berbicara nih, artinya kita harus banyak praktek. Kita harus sering-sering untuk berkomunikasi dengan orang lain, untuk melatih rasa percaya diri kita, untuk melatih kemudian kemampuan berbahasa kita. Kalau mungkin ada kesulitan atau sering terbata-bata, itu dicoba pelan-pelan, karena waktu dan proses itu bisa tidak mengkhianati hasil. Jadi kuncinya tuh tetap harus mencobanya. Iya, kita jangan takut mencoba, betul. Kalau kita tidak pernah mencoba, kita tidak akan mendapatkan hasil apapun. Tapi kalau kita pernah mencoba, setidaknya ada dua hasil. Kita akan berhasil atau tidak. Sementara kesempatan itu banyak. Tidak semua orang loh belajar itu langsung sukses. Bahkan kegagalan pun bisa menjadi suatu pacuan untuk kita di kemudian hari menjadi lebih baik. Kemudian bagaimana sih Bu ketika seseorang itu tidak cukup percaya diri untuk berbicara di publik?
Oke, ini kalau melatih percaya diri ini memang take time ya. Iya. Kita butuh waktu karena harus kita sadari tidak semua orang itu mereka bisa tampil secara pede di depan umum. Tapi setidaknya dia bisa melakukan mulai hal-hal yang kecil. Misalnya at least kita kayak mencoba untuk berolahraga. Nah, kenapa kita butuh olahraga? Karena ketika olahraga maka gestur badan kita akan lebih enak. Kemudian kita akan merasa lebih fit. Kita bergerak itu tidak gugup. Jadi itu mempengaruhi. Iya, betul sekali. Kalau misalnya sebelum kita tampil di depan, kita bolehlah untuk olahraga atau misalkan belajar olahraga di wajah, Pemanasan mimik wajah, dulu pemanasan supaya misalnya mimik wajahnya jadi lebih enak, gestur tubuhnya lebih enak. Itu hanya tips kecil. Kita bisa olahraga. Kemudian juga kita harus belajar seriously ngomong di depan kaca. Nah, ini biasanya kalau kita misalnya habis mandi nih, mau berpakaian, ya kita bisa misalnya memperkenalkan, oh hari ini saya akan berangkat, saya menggunakan outfit ini. Kita mencoba untuk berbicara sendiri dulu kalau kita takut untuk berbicara langsung dengan orang lain. Kemudian sering-seringlah kita ikut nongkrong. Nah, kalau misalnya kita takut untuk gimana ya caranya nongkrong sama teman-temannya, mau ngopi atau misalnya kita mau kerja kelompok. Nah, di situ coba beranikan diri untuk menyampaikan pendapat. Nah, pelan-pelan kita pelajari, kemudian kita semakin pede, kita semakin bisa untuk mengungkapkan apa yang ada di dalam diri. Itu nanti lama-kelamaan kita akan lebih siap untuk menjadi seorang public speaker di kemampuan yang lebih luas tentunya. Tapi biasanya tuh gini Bu, kita kalau nongkrong sama teman, sama bestie sendiri itu lebih enjoy, lebih enak. Tapi kalau kita mau ngomong di depan publik tuh kayak susah gitu. Nah iya, kalau kita ngomong sama bestinya gitu ya, itu lebih santai karena mungkin kita tidak tertekan oleh sesuatu hal tertentu. Jadi maksudnya kita lebih santai. Tapi ketika kita mau menyampaikan sesuatu itu dalam konteks tertentu, yang misalnya presentasi atau ikut seminar menjadi presenter dan kawan-kawan, karena ada hal poin-poin yang harus disampaikan. Jadi kuasai dulu materi apa yang akan kamu sampaikan di audiens. Kemudian cobalah untuk memberikan misalnya suatu selipan komedi atau pantun biar sesuatu dicair begitu ya. Jokes gitu ya. Betul sekali. Kemudian juga bisa menguasai panggung dan juga bisa berinteraksi dengan baik dengan audiens. Gimana sih Bu untuk cara mengatasi demam panggung atau gugup untuk public speaker yang masih pemula ketika di atas panggung? Sebenarnya tidak hanya seorang public speaker ya yang demam panggung itu, bahkan saya kira seluruh pekerjaan yang di bidang entertain ketika seorang mau naik ke panggung itu pasti mereka akan nervous terlebih dahulu. Jadi ada beberapa tips yang bisa saya berikan. Yang pertama, sebelum kita naik panggung kita belajar stretching dulu. Nah, kita menggerakkan tubuh, kemudian ekspresi supaya kita ketika naik panggung sudah tidak gugup lagi, sudah lebih rileks, sudah lebih enak begitu. Kemudian kita siapkan materi apa sih yang kemudian mau disampaikan di panggung, kita kuasai dulu materinya. Kalau kita sudah menguasai materinya, kita sudah buat poin-poin apa yang disampaikan, bolehlah kita kasih ice breaking sedikit. Nah, kalau ice breaking misalnya audiensnya sudah mulai mungkin tidak konsentrasi atau kemudian mulai ribut sendiri atau crowded, itu kita bisa berikan ice breaking kepada mereka supaya mereka bisa on lagi ke kita. Kemudian juga kita menyampaikannya materinya itu dengan bahasa yang mudah dipahami. Kemudian kita menyampaikannya dengan fun, kita bisa memberikan tektokan yang enak karena ini komunikasinya dua arah yang santai begitu. Dan juga kita harus menjaga penampilan. Jangan sampai kita salah kostum, misalnya acara apa kita menggunakan kostum apa, ini kan nggak klop gitu ya. Betul, jadi memang penampilan itu menunjang ketika kita persiapan untuk public speaking di depan orang, apalagi kalau acara-acara yang memang sudah dirancang sebelumnya begini. Tapi kan biasanya tuh ada Bu yang udah di atas panggung terus ngeblank, dia mau menyampaikan apa ya lupa. Betul, itu gimana Bu? Memang kita tidak bisa menghindari hal-hal yang terjadi di luar kendali kita ya, tiba-tiba kita menyampaikan apa blank begitu. Wah, ini terus bagaimana dong kita kemudian bisa on lagi? Santai aja, kalau misalnya kita ngeblank, kita mulai dengan misalnya memberikan jokes-jokes yang lucu terlebih dahulu. Aduh, kok saya lupa menyampaikan apa ya? Nampaknya saya harus melihat dulu catatan ini, seperti itu. Stand up dulu ya. Boleh, kalau punya kemampuan di situ boleh. Atau kemudian kita bisa melakukan hal-hal lain untuk mencoba mengendalikan emosi kita terlebih dahulu biar kita tenang. Kemudian kita juga bisa menyampaikan hal-hal yang sekiranya bisa kita pahami dengan mudah tapi tidak melenceng jauh daripada konteks yang akan kita sampaikan. Kemudian kita lanjutkan ke konteks berikutnya yang sesuai begitu.
jadi masih satu linear dengan apa yang kita sampaikan gitu ya. Tapi kita bisa pakai freestyle lah supaya kita nanti bisa kembali on lagi sesuai dengan topik yang akan kita sampaikan. Kegiatan apa sih Bu yang bisa kita lakukan untuk mengasah public speaking kita gitu? Oke, kegiatan apa nih yang bisa kita gunakan untuk melatih public speaking? Jadi kalau menurut saya banyak untuk membaca dan berbicara di depan umum. Sekalipun itu kita berbicaranya misalnya latihan di rumah. Kita misalnya ada berita, kita coba membaca berita sendiri di kamar. Begitu kita coba melatih. Atau misalnya kita punya materi ini, wah kita besok mau presentasi, kita sudah ada materi PowerPoint-nya, kita belajar dulu di depan kaca, kita coba ngobrol dulu, kemudian kita nanti bisa kita sampaikan, oh poin-poin yang akan disampaikan ini, dan juga poin-poin itu bisa kita kembangkan sendiri dengan bahasa kita, tidak harus saklek. Nah, jadi ketika besok kita sudah mulai tampil atau kita coba sudah mulai presentasi di depan umum, kita jadi lebih paham apa yang kita sampaikan. Kemudian juga kita harus bisa berinteraksi, tadi itu penting sekali dengan para audiensnya seperti apa. Jangan sampai kita tidak nyaman, apalagi nanti yang nonton lebih tidak nyaman lagi. Nah, jadi kita harus yakin dengan apa yang kita sampaikan, kita harus pede dengan apa yang akan kita sampaikan, dan kita mencoba untuk berinteraksi dengan audiens. Jadi ngaca itu penting ya teman-teman, supaya kita tambah pede, percaya diri untuk berkomunikasi di depan umum. Ngacanya bukan untuk make up loh ya, bukan untuk apa, tapi untuk melatih diri kita. Tidak harus kaca sih sebenarnya. Kita sambil tiduran, pegang handphone, kita mencoba untuk latihan, untuk membaca apa yang akan kita sampaikan itu boleh. Jadi tidak harus kaca. Cuman untuk kaca itu kita tahu ekspresi kita harus seperti apa. Mungkin lebih mudah bagi yang cewek-cewek. Bagi yang cowok-cowok mungkin nggak suka ngaca, aduh males banget ngapain sih ngaca gitu. Ya udah pakai handphone aja. Oh ini ada materi seperti ini sama gitu, dicoba kita mau menyampaikan apa nih, besok kita susun supaya ketika nanti kita menyampaikannya tidak terbata-bata atau kita loncat-loncat, jadi tidak sistematis gitu. Tapi kayak seperti itu Bu, live di Instagram itu juga dapat mengasah kita untuk public speaking juga ya Bu ya? Betul. Dan salah satu pekerjaan baru itu kan jadi influencer. Nah, influencer itu kan bisa di TikTok misalnya, atau bisa di Instagram, atau misalnya kita menjadi suatu brand ambassador produk yang kemudian kita harus mempromosikan produk. Itu bisa menggunakan media sosial. Jadi kita bisa merekam videonya berkali-kali sampai dapat video yang oke, kemudian kita upload atau kita live juga boleh. Selain kita bisa mengasah public speaking, kita juga ada bercuan ya gitu. Betul, dah hanya kita ini ya sebagai influencer ya, atau misalnya kita punya toko tertentu, nah itu kan bisa salah satu saran untuk promosi, itu kan bisa menggunakan e-commerce atau TikTok atau di Instagram gitu ya. Itu juga bisa melatih kita, misalnya ada produk baru nih, cobain nih kakak-kakak, itu kan juga bisa meningkatkan omset untuk kita. Jadi kita secara keilmuan kita dapat, secara ekonomi juga bisa membantu sekali. Betul. Kemudian bagaimana sih Bu seseorang itu dapat dikatakan sebagai a good speaker? Oke, dikatakan sebagai a good speaker ini sangat ini ya, setiap orang punya penilaian masing-masing. Tapi setidaknya sebelum kita menjadi good speaker, kita harus bisa untuk mengendalikan diri terlebih dahulu. Bagaimana kita sebagai orang yang akan berbicara, sebagai speaker, kita bisa mengendalikan diri. Kemudian yang kedua, kita bisa menyampaikan atau kita bisa berkomunikasi dengan baik kepada audiens. Yang ketiga, kita bisa menguasai audiens kita itu crowd-nya seperti apa. Nah, biasanya untuk kegiatan-kegiatan yang rame, yang misalnya MC untuk kegiatan konser ataupun wedding, nah itu kan kita butuh sesuatu effort yang lebih ya untuk mendapatkan atensi dari audiens. Yaitu kalau kita sudah bisa mendapatkan atensi yang bagus, kemudian kita bisa menyampaikan speaking yang bagus kepada audiens, kita bisa berpenampilan sesuai dengan kegiatan yang akan kita lakukan, kita percaya diri, kemudian dari awal sampai akhir acara ini bisa berjalan dengan meriah atau berjalan dengan lancar dan sukses, itu adalah ciri-ciri kita sudah berhasil menjadi public speaker yang baik. Tapi misalnya Bu ya, ketika di sebuah seminar, publik itu
kita nggak bisa mengondisikan Betul. penonton. Nah, itu gimana kira-kira? Apakah bisa disebut dengan a good speaker juga? Oke, jadi memang mengendalikan penonton itu hal yang cukup sulit ya dalam dunia public speaking. Karena kita tidak pernah tahu siapa audiens kita yang datang. Apakah mereka dari kalangan misalnya pelajar, atau dari kalangan masyarakat umum, atau dari mana. Jadi kita harus ketahui terlebih dahulu siapa sih lawan bicara kita. Kemudian bahasa yang seperti apa yang kita gunakan kepada lawan bicara. Kalau misalnya kita acaranya santai, kita bisa non formal. Tapi kalau acaranya memang santai, kita dituntut untuk profesional, misalnya pembawa berita, yaitu harus kita menyampaikan dengan nada-nada yang formal seperti itu. Berarti menyesuaikan bahasa ke siapa kita nanti berbicara. Betul sekali. Kita harus tahu audiens yang kita hadapin ini siapa. Kalau mungkin lebih oke kita tahu jumlahnya berapa, jadi kita sudah bisa persiapan lebih terhadap apa yang kita sampaikan. Kan Bu Mega ini udah lama sekali ya terjun di bidang public speaking. Nah, mungkin ada tips dan triknya Bu Mega selama belajar public speaking. Oke, jadi berdasarkan pengalaman saya pribadi ya, ada beberapa hal yang bisa saya kasihkan tips. Jadi sebenarnya saya ini termasuk orang yang mungkin bisa dikatakan ekstrovert. Artinya sering tampil, begitu dia suka. Jadi maksudnya kalau tampil di depan umum itu saya punya rasa percaya diri yang oke begitu. Kemudian pada waktu saya sekolah di jenjang SMP, saya pernah ikut sekolah broadcasting. Nah, saya dapat ilmu di situ. Jadi bagaimana sih kemudian kita bisa menguasai gestur tubuh, kemudian bagaimana caranya olah tubuh, bagaimana caranya mengolah vokal yang bagus itu seperti apa, termasuk belajar acting juga di situ. Jadi karena memang saya punya ketertarikan di dunia public speaking, saya pernah belajar untuk itu. Bagi teman-teman yang mungkin punya interest di bidang itu, boleh kok misalnya mau melatih dengan belajar atau mengikuti les untuk public speaking. Atau sekarang itu kecanggihan teknologi itu banyak, kita bisa belajar bahkan dari YouTube. Nah ini banyak banget kan. Kalau dulu mungkin kita harus les ke suatu sekolah broadcasting tertentu, kalau sekarang kita bisa belajar lewat YouTube misalnya. Kita lihat channel-channel yang bisa membantu kita untuk lebih pede, membangun rasa percaya diri, membangun bagaimana cara kita bisa menyampaikan pendapat dengan baik di depan orang. Nah ini bisa kita pelajari dengan murah dan mudah. Jadi kita harus konsisten, betul. Kalau kita mau belajar public speaking yang baik, nggak boleh juga kita males-malesan. Oh belajarnya nanti aja kalau pas kita mau kegiatan apa. Sebaiknya disiapkan sekali. Karena saya yakin di dalam dunia ini kita sangat membutuhkan public speaking. Sekalipun itu di dalam dunia akademis ataupun kita mau persiapan untuk cari kerja, kita akan bersiap dengan wawancara dengan HRD. Bagaimana sikap kita, mulai dari sikap ya, itu harus dipelajari. Gestur tubuh kita, cara menatap orang ketika mau berbicara, bagaimana eye contact-nya itu seperti apa, nada bicaranya seperti apa, gestur tubuhnya, cara berpenampilan, sampai kemudian cara menjawab pertanyaan itu seperti apa, itu dipelajari. Apalagi misalnya teman-teman interest di dunia pageant atau misalnya kedutaan gitu ya, duta apa gitu. Nah itu biasanya juga harus memiliki public speaking yang oke. Termasuk teman-teman yang mau cari beasiswa, pasti diwawancaranya nggak sih? Ada. Nah itu kan pasti nanti akan dilihat. Jadi kita tidak hanya secara kertas nilai kita bagus, tapi ketika ketemu sama orang, bagaimana kita bisa menjadi seseorang yang menyenangkan di depan orang lain. Gitu. Bu Mega, kira-kira apa sih manfaat dari mempelajari public speaking ini untuk kehidupan sehari-hari dan untuk jenjang karir di masa depan? Oke, manfaat dari belajar public speaking itu sangat banyak sekali. Kalau kita misalnya, at least dari hal yang paling sepele, kita kalau mau beli barang, kita kan bisa tawar-menawar, bagi cewek ya, Bu ini harganya berapa? Itu kan kemampuan kita untuk berkomunikasi dengan baik. Bagaimana kemudian kita bisa mempengaruhi orang lain supaya kita mendapatkan harga yang paling oke, misalnya itu dalam kegiatan ekonomi. Kemudian untuk hal-hal secara akademis, ketika kita bisa menyampaikan dengan baik, ketika kita bisa presentasi dengan baik di depan orang, otomatis misalnya dosen bisa memberikan penilaian yang oke juga di situ. Selain itu misalnya kita ketika di luar, kalau kita menjadi seorang public speaking yang baik, maka banyak orang yang akan merasa nyaman ketika bicara dengan kita.
Kan banyak nih orang-orang yang misalnya butuh teman curhat misalnya. Aduh, aku pengen curhat nih, kira-kira sama siapa ya? Jadi sebelum kita menjadi seorang public speaker yang baik, jadilah pendengar yang baik juga. Jadi pendengar yang baik. Betul, itu juga penting. Karena ketika kita bisa mendengarkan orang lain, kemudian kita bisa memberikan saran yang tepat untuk mereka, maka orang akan nyaman dengan kita. Nah, kenyamanan seperti ini kan akan membuat kita menjadi seseorang yang juga hidupnya lebih happy ya. Kemudian kita bisa memberikan manfaat bagi orang lain. Atau misalnya kita bisa membuat platform tertentu yang itu tugasnya untuk mengedukasi. Karena kita misalnya public speaking-nya bagus, oke, saya bikin konten tertentu. Kan banyak sekali ya, tidak hanya di kalangan artis atau dari kalangan akademisi, atau misalnya kalangan-kalangan di bidang stand up komedian misalnya begitu, membuat konten-konten yang seru karena memang mereka memiliki public speaking yang bagus. Ini juga bisa menghasilkan satu, para orang lain atau para pendengar ini juga terhibur dengan acara yang diberikan, mereka juga secara ekonomi bisa cuan tadi. Jadi memang public speaking ini sangat bagus lah untuk kehidupan kita sehari-hari, manfaatnya banyak sekali. Jadi bagaimana kita bisa menyampaikan kepada orang lain, sekalipun kita tipikal orang yang tidak suka ngomong, misalnya kita orang yang irit berbicara, nggak masalah, cuek gitu. Betul, kita cuek nggak masalah. Yang penting ketika kita dibutuhkan untuk berbicara di depan umum, kita sudah siap, kita memiliki kesiapan itu. Jadi tidak masalah kalau misalnya kita adalah orang-orang yang pendiam, yang cuek, tapi ketika kita no comment deh gitu misalnya. Tapi ketika ada hal-hal tertentu yang membutuhkan kita untuk berbicara, kita bisa menyampaikan pendapat dengan baik gitu. Kemudian manfaat public speaking untuk jenjang karir ke depan itu seperti apa, Bu? Manfaat public speaking bagi jenjang karir. Jadi kalau kita lihat faktor-faktor yang mempengaruhi jenjang karir itu banyak sekali. Mungkin salah satunya bisa dengan public speaking. Bisa digunakan untuk apa gitu ya, misalnya public speaking ini. Misalnya kalau kita sudah berkarir di dunia entertain yang memang itu membutuhkan kemampuan public speaking, maka kita harus selalu mengasah kemampuan ini. Karena semakin banyak jam terbang kita untuk berbicara di depan orang lain, untuk orangnya di dunia entertain misalnya sebagai presenter atau dia sebagai pembawa berita, maka dia akan mendapatkan atensi dari masyarakat yang lebih dikenal, citra yang bagus, otomatis secara tidak hanya on air, ketika off air juga akan mendapatkan banyak misalnya undangan-undangan dari para orang yang ingin menjadikan beliau sebagai MC atau sebagai pematerinya. Kemudian untuk jenjang karir di dunia lain selain di dunia broadcasting, ini juga untuk sebagai penunjang. Karena apa? Dalam pekerjaan apapun kita itu biasanya kan ada laporan yang harus disampaikan atau kita menghadiri sebuah rapat. Nah, ketika di dalam sebuah rapat forum kita bisa menyampaikan pendapat dengan baik, itu bisa juga loh misalnya di notice di bosnya, kemudian mendapatkan fasilitas tertentu atau mendapatkan promosi jabatan misalnya. Dan juga untuk teman-teman sekantornya mungkin akan menjadi teman yang enak, yang kemudian bisa disukai banyak orang, ya akhirnya itu juga memberikan kemanfaatan yang baik bagi karir kita begitu. Jadi sangat penting sekali ya Bu, public speaking ini untuk jenjang karir ke depan. Sangat penting untuk mereka yang memang bekerja di dunia yang membutuhkan public speaking sebagai faktor utama, dan juga untuk mereka yang bekerja di dunia selain itu menjadi faktor pendukung yang penting juga. Tadi terkait mempromosikan diri, mempromosikan jabatan. Bagaimana sih cara untuk mempromosikan diri bagi yang ingin berkarir sebagai public speaking? Bagaimana mencari channelnya? Oke, jadi kalau misalnya kita ingin promosi nih, wah saya ini sudah belajar public speaking dengan baik. Misalnya dia sudah merasa cukup setelah dia mempelajari ilmu mungkin dengan sekolah broadcasting, atau kemudian dia mengikuti agenda-agenda seminar terkait public speaking, maka mulailah dengan membuat portofolio yang baik dengan diri Anda. Portofolio diri, misalnya buat CV, namanya siapa, kemudian kemampuannya apa, dan juga harus banyak pengalaman di sini. Nah, semakin banyak pengalaman yang dituliskan di situ, maka ketika kita mempromosikan diri kepada orang lain, itu bisa menjadi nilai tambah. Kemudian jangan lupa kita untuk terus mengupgrade diri. Jangan puas terhadap apa yang sudah kita dapatkan sebelumnya. Kalau dulu kita belum dikenal, maka kita bisa mencoba misalnya daftar menjadi penyiar radio. Nah, atau mungkin kita mencoba untuk kegiatan-kegiatan kalau untuk mahasiswa di kampus,
Kalau ada kegiatan tertentu, cobalah memberikan diri untuk menjadi panitia di bidang acara, menjadi MC-nya misalnya. Semakin kita lama dikenal menjadi MC yang bagus, mungkin kita nanti akan naik menjadi moderator. Nah, bagaimana kemudian kita menjadi moderator yang baik, kita bisa menghandle narasumber kita juga bisa untuk melakukan meneliti apa sih kemampuan atau apa sih latar belakang dari narasumber dengan baik yang kita sampaikan. Jadi sebagai seorang public speaker, kita juga harus bisa untuk menguasai apa yang akan disampaikan oleh pemateri ketika menjadi moderator gitu. Yang paling mudah itu adalah belajar melalui YouTube ya Bu ya. Boleh. Ada teknologi yang namanya YouTube, lebih murah, lebih gampang untuk dilakukan. Betul sekali, tapi juga harus konsisten. Betul, konsisten teman-teman. Jangan hari ini aku mau belajar, besok malas-malasan gitu. Iya, ya nggak harus tiap hari juga sih. Atau mungkin dengan tadi nongkrong. Sekedar kita nongkrong, kita santai dengan bestie, kemudian kita menyampaikan pendapat, kita menjadi seorang pendengar yang baik juga. Semakin banyak orang yang suka sama kita, kan pasti kita sudahlah kamu aja nih yang maju, soalnya kamu tuh enak kalau diajak ngomong gitu kan. Jadi salah satu praktik ya dalam public speaking. Oke, yang terakhir Bu. Oke. Mungkin ada pesan dan motivasi kepada teman-teman semua ini yang sudah memiliki niat untuk belajar public speaking maupun yang belum memiliki niat untuk belajar public speaking. Oke, jadi saya punya pesan buat teman-teman yang mau belajar public speaking ataupun yang sudah memiliki atau kemampuan di dalam public speaking. Yang pertama, public speaking itu tidak harus kita berbakat ya, tapi ada sesuatu yang bisa dipelajari. Yang penting kita punya niat, kita harus konsisten di bidang itu. Kemudian kita juga sering berlatih, karena public speaking itu butuh latihan yang banyak. Kemudian selain kita butuh latihan yang banyak, kita juga harus confident, kita harus percaya diri terhadap apa yang kita miliki, terhadap kemampuan kita asah secara terus menerus. Insya Allah ini akan membawa dampak yang positif bagi kita, tidak hanya dalam hal pekerjaan di dunia public speaking, tapi juga dalam kehidupan sehari-hari dan bermasyarakat. Tetap semangat belajar ya. Oke, nggak terasa kita udah di ujung podcast kali ini ya teman-teman. Tentunya podcast kali ini sangat memberikan banyak manfaat untuk kita semua. Terima kasih kepada Bu Mega yang telah memberikan tips, trik, kemudian sharing ilmunya tentang public speaking. Semoga apa yang disampaikan pada hari ini memberikan manfaat dan juga tetap memberikan motivasi untuk kita semua. Oke, untuk teman-teman Genbiers, jangan lupa tonton terus video podcast Genbi dan jangan lupa di like, comment, subscribe, dan share. Oke, thank you semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Genbi, energi untuk negeri.